Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kita kembali lagi pada pembelajaran PAI berikutnya dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Surah Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah teman-teman yang tahu tentang surah Al-Fatihah? Nah, sebelum kita mulai ke penjelasan, kita murojaah terlebih dahulu ya surah Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan sebagai surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah memiliki arti pembukaan dan disebut sebagai pembuka. Kenapa disebut sebagai pembuka? Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Nah, teman-teman, surah Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dan Al-Fatihah adalah surah yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Karena dalam sehari orang Islam minimal membaca 17 kali surah Al-Fatihah, yaitu pada sholat 5 waktu. Sehingga surah Al-Fatihah juga dinamakan sebagai As-Sab'ul Masani atau 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya yang ada 7 dan dibaca berulang-ulang. Nah, di dalam surah Al-Fatihah mengandung hal-hal yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada ayat ke-1, 2, 3, 4, dan 5 dari surah Al-Fatihah berisi tentang keimanan yang menekankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memohon, meminta, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pujian dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan menyayangi hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kelima, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja di hari kiamat. Raja-raja dan pemimpin di dunia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang kedua yaitu pada isi ayat ke-6 adalah tentang ibadah. Artinya, aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan harus dijalankan setiap manusia agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya kandungan yang ketiga yaitu pada ayat ke-7 menjelaskan kisah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kisah tentang orang-orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan tersesat di dunia dan di akhirat seperti orang kafir dan munafik. Nah, demikian tadi penjelasan dari surah Al-Fatihah yang dapat kita simpulkan pada isi pokok kandungannya. Ada 3, yaitu yang pertama tentang keimanan pada ayat 1 sampai 5. Kedua, tentang ibadah pada ayat 6. Dan yang ketiga, kisah-kisah pada ayat ke-7. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.